Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di Sekolah Minggu Online hari ini. Nah, hari ini Kak Windar dan Kak Sasti akan menemani adik-adik sekolah minggu. Yeay! Ngomong-ngomong, gimana nih kabar adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Hari ini siapa yang sudah siap memuji dan mendengarkan cerita Alkitab? Ayo, angkat tangannya. Aku Kak, aku. Wah, adik-adik di rumah juga pada angkat tangan tuh Kak. Wah, iya tuh Kak Sasti, banyak yang angkat tangan. Adik-adik udah bersemangat untuk memuji nama Tuhan nih. Betul Kak. Nah, karena udah pada semangat, yuk kita sama-sama sapa Tuhan Yesus dengan angkat pujian dari terbit matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, yuk kita berdoa dulu. Yuk adik-adik, kita minta tuntunan Tuhan supaya sekolah minggu online hari ini berjalan lancar. Adik-adik ambil sikap doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online hari ini. Ya Tuhan, berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan menceritakan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Windar, supaya kita lebih semangat lagi dan sukacita, kita nyanyi lagi yuk Kak. Ayo, tapi kita nyanyi lagu apa ya Kak? Nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Oh, boleh tuh Kak. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri dan kita bergerak bersama-sama untuk memuji Tuhan. Musik. Matahari bersinar
adik-adik, kita nyanyikan dengan semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, adik-adik boleh duduk kembali ya. Yuk adik-adik duduk dulu. Kak, tadi kan udah memuji Tuhan, Iya, udah berdoa juga. betul. Terus sekarang kita mau ngapain lagi nih? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab, Kak. Wah, asik. Yuk, adik-adik di rumah disiapkan dulu Alkitab kalian ya. Ngomong-ngomong, Kak Windar tahu nggak cerita Alkitab hari ini tentang apa? Tadi Kak Winder tanya nih sama Pak Pendeta Soekarmo. Terus Pak Pendeta jawab, temanya jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, Kak. Maksudnya apa tuh, Kak? Kakak juga belum tahu nih, Kak Sasti. Makanya pas firman nanti, kita dengarkan bersama ya. Oke, siap, Kak. Yuk, adik-adik, kita siapkan hati kita dulu dengan menaikkan pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Iya, selamat pagi anak sekolah minggu GKJ RC Winangun. Semua dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Dua Pak Pendeta, kalian semua tetap semangat mengiring Tuhan. Dan tetap semangat apa? Belajar di sekolah. Patuh pada orang tua, bahkan juga patuh pada Bapak dan Ibu guru. Iya, doa Pak Pendeta juga kalian semua, anak-anak semua juga pintar dan berprestasi dan bahkan juga selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya pasti katakan semua amin ya. Wah puji Tuhan. Berkat Tuhan Yesus pasti pada ada kalian semua. Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Nabi Yeremia pasal 17. Ya, nah sekalian yang sudah bisa membaca yuk kita ambil Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Dan bagi yang belum bisa membaca, bisa ditolong oleh papa mamanya. Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan tema nanti, yaitu jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menolong kami. Kami yang masih kecil dan muda terus mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya. Memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, yuk mari kita akan membaca dari Yeremia pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-5 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang juga akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang memiliki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, adik-adik sekalian, dimuliakan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah, temanya adalah jika ya, hendaklah katakan ya. Nah, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Nah, di ayat 10 sebagai ayat emas kita, untuk adik sekalian, mari kita akan bersama membaca bareng-bareng yuk. Yuk, 1, 2, 3. Aku Tuhan, yang memiliki hati untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, ada sekalian, Pak Pendeta mau cerita nih. Yuk, semua dengar ya, baik-baik ya. Ceritanya ini menarik sekali. Bagaimana kita menjadi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan kita tidak menjadi orang yang melakukan penipuan. Nah, pada suatu hari, di halaman sebuah sekolah, ada 3 anak yang bernama Ika, Tino, dan Amir. Siapa ya tadi ya? Ika, Tino, dan Amir. Nah, ada sekalian bahwa Tino berkata kepada teman-temannya, yaitu Ika dan Amir. Dia berkata demikian, Ika, Amir, kamu tahu nggak? Kalau rumahku itu besar sekali. Wah, katakan besar sekali berarti, wah, teman-temannya sampai kaget. Wah, berarti dia orang kaya. Wah, terus ditunjuk. Ya, terkatakan demikian. Itu loh, rumah yang hijau itu loh. Yang cat hijau bertingkat 3. Ya, masih ada tingkat lagi tuh. Wah, kalau begitu, kamu nih luar biasa ya, rumahmu besar. Wah, besar sekali rumahmu, kata Tino. Pasti enak ya tinggal di rumah yang besar, ujar Tino. Pada juga Amir kepada Tino. Wah, ternyata rumahnya bagus banget kamu ya. Nah, kamu pasti orang kaya, Tino. Kata Amir kepada Tino sekali lagi. Lalu Tino mengatakan, iyalah, mobil juga banyak, aku punya mobil 6. Wah, waduh, mobilnya banyak sekali kamu itu. Ya, saya punya mobil 6, ya, ini semua punya saya dan juga keluarga saya. Wah, luar biasa. Nah, akhirnya sambil berdiri, Tino berkata demikian. Oke teman-teman, sampai besok ya, kita ketemu lagi. Sampai ketemu di sekolah besok, kata Tino, sambil menuju tadi ya, ke rumah yang hijau tadi. Ya, jadi sambil menuju ke rumah hijau tadi, yuk, sampai ketemu besok pagi. Nah, saya, anak-anak sekalian kasih Tuhan, ternyata hari-hari yang dilalui ketiga anak ini berbeda. Nah, tidak lama kemudian, ternyata apa? Ika ini tersadar. Bukunya ke bawah Tino.
Dan dia butuh sekali begitu. Lalu kemudian apa? Ternyata besok harus mengajarkan PR, bukunya dibawa Tino. Langsung akhirnya Ika dan Amir itu segera bergegas. Kemana? Yaitu ke rumahnya Tino. Dan menekan bel di rumah yang tadi, yang mewah tadi. Tet, 3 kali. Wah, nggak ada yang keluar nih. Nah, yang keluar ibu-ibu ternyata. Apa yang terjadi? Ternyata pemilik rumah mengatakan, rumah ini tidak ada yang bernama Tino. Wah, mereka kaget. Wah, ternyata Tino berbohong ya. Dan ini sungguh apa? Sangat apa? Tidak benar. Dan juga mengecewakan Ika dan siapa? Dan Amir. Sangat kecewa mereka. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus melalui juga bacaan pada hari ini. Dan kita juga bersama-sama tentu belajar dari kitab Nabi Yeremia. Mengingatkan kita untuk apa? Selalu berkata apa? Berkata benar dan apa adanya. Tentang keadaan kita dan segala sesuatu yang kita miliki. Nah, ketika kita mau berkata benar, artinya kita mau juga berkata apa? Berkata dengan jujur. Ya. Nah, ketidakjujuran sehebat apapun, itu pada akhirnya akan apa? Akan terbongkar. Dan yang akan juga dipermalukan siapa? Ya, diri sendiri yang berbohong. Nah, oleh karena itu, Tuhan Yesus mau supaya kita anak-anaknya apa? Selalu berkata jujur. Nah, Tino mungkin hanya mau agar teman-temannya mengira bahwa dia adalah orang kaya. Atau justru dia malu karena rumahnya yang ia miliki sebenarnya tidak besar. Nah, ini yang juga membuat dia harus berkata tidak benar, bahkan berkata apa? Bohong. Wah, bohong itu ternyata dosa ya, dari sekalian, dan gak boleh dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan. Nah, akhirnya ketika kebohongannya diketahui teman-temannya, tentu ia sangat apa? Sangat malu sekali. Dan bahkan juga mungkin ia malah apa? Dilecehkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada untungnya kalau kita ini berbohong. Karena Tuhan tahu semua yang kita perbuat. Nah, mari kita akan baca bersama-sama lagi dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Yuk kita baca bareng-bareng. Aku Tuhan yang memiliki hati untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia pasal 17 ayat 10. Nah, hadirin sekalian dikasih Tuhan, kita harus apa? Berkata benar dan berkata jujur kapan saja dan di mana saja. Serta apapun yang kita ungkapkan. Itu sesuatu yang ada pada kita. Jangan seperti itu Tino tadi. Dia berbohong pada Ika dan kepada Amir. Dia berkata punya rumah yang besar. Ya, mobilnya 6. Wah, ternyata bukan rumahnya dan juga bukan mobilnya. Nah, ada sekalian, kalau kita berkata benar, kita berkata jujur, ternyata kita ini apa? Jadi anak-anak yang terhormat. Tuhan Yesus sangat cinta pada anak-anak yang jujur, anak-anak yang baik. Nah, dengan demikian hidup kita ini akan menyenangkan siapa? Menyenangkan hati Tuhan. Kalian semua ya tetap semangat mengiring Tuhan. Jika anak yang pintar, anak yang jujur, anak yang baik, anak yang juga hormat pada orang tua, anak yang jujur kepada sesama, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dengan berbuat baik, berbuat benar, dan berbuat jujur, kita diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan menutup juga firman Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan supaya firman Tuhan boleh sungguh berkati kalian dan bahkan juga menjadi berkat untuk kalian hidup di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas nasihat firman-Mu ini yang buat kami semua boleh diberkati.
Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, bahkan jujur, berbuat baik dan benar, kapan saja dan di mana saja. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, bila kami akan pantas sebagai anak Tuhan. Waktu kami bermain, waktu kami di sekolah, waktu kami di rumah, dan waktu kami di gereja, semua yang kami lakukan dengan benar. Dijauhkan dari kami untuk berbohong, sekecil apapun Tuhan, karena anak-anak Tuhan adalah anak yang sungguh sudah dipanggil menjadi anak-anak yang baik, dan hanya untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua semakin bertumbuh dan beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami satu-satunya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ayo sekarang kita buka lagi Alkitabnya. Kita akan membacanya lagi sebagai ayat indah minggu ini. Ya, kita buka lagi ya, dari Yeremia 17 ayat 10. Oke, sudah ketemu semuanya? Yeremia 17 ayat 10. Oke, kita akan membacanya dan kita akan perlahan-lahan kita akan menghafalkan. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Oke, kita ulangi lagi ya, dan kita hafalkan ya, dari Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Gimana nih firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya adik-adik? Luar biasa sekali, Kak. Kita diingatkan oleh Yeremia untuk selalu berkata benar dan apa adanya. Ketika kita mau berkata benar, artinya kita mau berkata jujur. Betul, Kak. Kalau kita berkata jujur dan benar, pasti Tuhan Yesus akan senang dan bangga. Benar sekali, Kak. Nah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Yuk persembahan dulu adik-adik. Untuk mengiringi persembahan kali ini, kita pujikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Musik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya.
Mari anak-anak, sekolah minggu hari ini kita tutup dengan doa. Ayo semuanya sekarang kita duduk yang manis, ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama Bapak Pendeta Soekarmo. Ya Tuhan, ajarlah kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia dan mentaati firman Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saat ini, beberapa waktu ini, yang dimana kasus COVID-19 mulai kembali bertambah Tuhan. Sehingga pembelajaran tatap muka atau sekolah anak-anak harus belajar 50% di sekolah dan 50% di rumah. Tuhan berkati Bapa kondisi saat ini Tuhan. Berkati untuk anak-anak kami ini Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan mampukan mereka Bapa. Sehingga mereka boleh dimampukan untuk mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Dan Tuhan berkati Bapa, biarlah mereka boleh terus Engkau berikan ketekunan, kepandaian, sehingga mereka boleh terus mengikuti setiap pembelajaran, baik dalam kondisi apapun Tuhan. Karena memang kondisi saat ini memang semuanya masih belum bisa untuk tatap muka secara 100%. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua dan guru-guru mereka masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan berkati berikanlah mereka hati Tuhan, untuk terus mendidik anak-anak kami, terutama menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang terkasih, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, untuk berkati Bapa, yaitu berkati komisi anak yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh menjadi kemuliaan nama-Mu di gereja Arjewinangun. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Wah, nggak kerasa ya Kak Sasti, sekolah minggu hari ini udah mau selesai. Iya nih Kak. Kak Windar, ada yang mau disampaikan ke adik-adik? Ada Kak, adik-adik di rumah jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan nurut sama mama papa ya. Siap Kak. Dan jangan lupa untuk berani berkata jujur dan benar dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul tuh, sebagai anak Tuhan, kita harus berani berkata jujur dan tidak boleh bohong. Seperti lagu penutup sekolah minggu kali ini, kalau bohong itu dosa. Yuk, kita nyanyikan, aku senang jadi anak Tuhan. Dadah.